Halo Mama, hari ini anaknya Mama yang kedua akhirnya ulang tahun yang ke-22. Yeay. Terima kasih buat Mama yang udah melahirkan aku, membesarkan aku sampai udah sebesar ini. Ulang tahun yang tahun ini agak beda karena aku jauh dari rumah. Jadi aku bikin video ini sebagai hadiah dari aku buat Mama dalam rangka ulang tahun yang ke-22 ini. Menurut aku, cinta yang paling tulus itu aku dapat dari Mama dan dari Ayah, of course. Kayak akhir-akhir ini tuh banyak yang bilang cinta tuh harus gini, cinta tuh harus gitu. Tapi aku merasa Mama tuh nggak seperti itu. Mama kasih aku cinta tanpa syarat. Mau berapa kali pun aku mengecewakan Mama, mau berapa kali pun aku bikin Mama marah, tapi kayak aku masih merasakan ya cintanya Mama itu tulus buat aku, nggak ada syarat apapun. Banyak ibu di luar sana yang bilang ke anak perempuannya, nggak usah lah sekolah, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi. Tapi Mama enggak, Mama selalu bilang kalau ya pendidikan itu penting, dan Mama selalu mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan aku. Bahkan aku sudah hampir lulus kayak gini, Mama masih nyuruh aku sekolah lagi setelah ini. Aku merasa kayak sangat-sangat dihargai sebagai perempuan, sangat-sangat dihargai oleh Mama, karena Mama tidak melihat aku hanya sebagai ya nanti kan kamu jadi ibu rumah tangga, tidak seperti itu. Tapi Mama kayak mengizinkan aku untuk bersekolah sampai sekarang, kuliah, mungkin nanti aku kuliah profesi, dan Mama juga mendorong aku untuk ambil kuliah S2. Kayak Mama membiarkan aku, Mama mengizinkan aku untuk punya cita-cita tinggi sebagai perempuan gitu, dimana orang lain atau ibu-ibu lain tidak mengizinkan itu untuk anak perempuannya. Jadi aku sangat-sangat bersyukur punya Mama. Dulu aku ngerasa semua yang aku lakukan itu harus sama Mama. Kayak aku pengen sekolah di dekatnya Mama, aku pengen sekolahnya di Pasuruan biar dekat sama Mama. Aku juga pengen tiap acara-acara sekolah itu Mama yang datang. Aku juga pengen kayak weekend Sabtu dan Minggu itu kayak misalnya di rumah seharian sama Mama atau jalan-jalan sama Mama. Tapi ya takdir berkata lain gitu, aku punya Mama yang super sibuk, bahkan hari Sabtu dan Minggu Mama juga tetap sibuk gitu. Dulu aku ngerasanya kayak pekerjaannya Mama, kesibukannya Mama itu menjadi penghambat kedekatanku sama Mama. Dulu aku tuh gak suka kalau Mama itu harus tiba-tiba ada pasien atau tiba-tiba ada bansos, ada kegiatan hari Minggu, dimana sebetulnya seharusnya hari itu Mama bisa seharian sama aku di rumah meskipun gak ngapa-ngapain. Tapi aku tuh suka gitu kalau misal di rumah sama Mama, tapi ternyata Mama ada kesibukan lain. Jadi dulu aku tuh sempat benci gitu loh sama kesibukannya Mama. Tapi sekarang aku ngerasa kayak Mama tuh menikmati kesibukan itu. Mama tuh suka jadi bidan yang punya banyak pasien, atau Mama juga suka ikut-ikut organisasi kayak BSMI dan lain sebagainya. Kayak aku semakin paham Mama suka, Mama menikmati kesibukan itu. Jadi lama-lama juga aku merasa ya udah, apa yang Mama suka, apa yang bikin Mama happy, ya harusnya aku juga happy. Meskipun kita sekarang gak bisa kayak tiap hari
ketemu atau tiap hari sayang-sayangan kayak dulu, tapi aku selalu usahakan buat mungkin telepon mama atau tanya-tanya kabar, meskipun kayaknya akhir-akhir ini kayak agak jarang gitu loh, mama aku sibuk banget. Tapi ya intinya kalau kapan terakhir kali deket, aku selalu ngerasa aku deket sih sama mama, karena gak ada yang gak aku ceritain ke mama gitu loh, meskipun mungkin masih aku pendam-pendam sendiri dulu, kayak ujung-ujungnya nanti bakalan aku ceritain sama mama. Jadi ya aku ngerasa aku deket terus sih sama mama, meskipun sekarang kita jauh-jauhan, aku di Jember, mama di Pasuruan, tapi kayak aku tetap merasa deket sama mama. Mama itu definisi dari bekerja keras. Kalau mama udah tahu maunya apa, mama akan mengusahakan sampai dapat, atau mengusahakan sebaik mungkin gimana caranya biar dapat. Dan ya akhirnya aku melihat itu di diriku sendiri gitu. Kalau misal aku maunya A, ya aku berusaha biar dapatnya A. Selain itu mama juga selalu mengusahakan, selain dirinya sendiri, mama selalu mengusahakan orang-orang di sekitarnya, selalu mengusahakan keluarganya, kerabatnya, selalu mengusahakan yang terbaik untuk mereka, untuk kita, termasuk aku juga. Mama tuh hebat banget sih, kayak tanpa dukungannya mama, tanpa support dari mama, mungkin aku nggak bisa di tempat yang sekarang. Karena mama yang selalu menguatkan aku, kayak pasti bisa kok. Jadi aku yakin sama diri aku sendiri, sama seperti mama yang selalu mengusahakan apa yang dimau. Aku tuh nggak pernah benar-benar tahu apa yang mama suka, apa yang mama mau. Jadi aku pengen kayak jalan-jalan gitu, tapi aku pengennya mama yang nentuin gitu, biar aku tahu mama maunya apa. Kayak selama ini mama selalu tanya mau kemana, mau makan apa, kayak selalu pilihannya tuh ada di aku, tapi nggak pernah pilihannya tuh ada di mama. Kayak jarang banget mama yang milih kita mau keluar kemana atau kita mau makan apa. Jadi aku pengen kita jalan-jalan tapi sesuai sama yang mama mau, biar aku tahu mama sukanya apa. Aku selalu mengingat mama sebagai wanita yang pekerja keras, yang mengusahakan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, dan untuk keluarganya. Wanita yang selalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk selalu mengingatkan ibadah. Itu salah satu bentuk kepedulian mama yang gak bisa digantikan sama orang lain, yang saat ini belum bisa digantikan sama orang lain. Terakhir, terima kasih mama sudah melahirkan dan membersamai pertumbuhan aku selama ini, selama 22 tahun. Aku berharap kedepannya aku bisa membahagiakan mama, membahagiakan ayah. Mungkin selama ini aku sering menyakiti hati mama, atau tidak sengaja mengatakan kalimat yang tidak seharusnya. Aku minta maaf. Semoga setelah ini mama tetap bisa bersamai aku. Setelah lulus S1, mungkin kemudian kuliah profesi, mama masih bisa lihat aku
lulus S2 dan lain sebagainya. Semoga mama sehat-sehat terus, semoga mama bisa melihat aku sukses dan aku bisa membahagiakan mama. Gitu aja dari aku. Terima kasih, bye. Love you mama.